Sekarang saya sedang berada di Sepakulokdam di RT 3 di depan rumahnya Bapak Kepala Adat Pak Sibugin, Kepala Adat orang Bali, dan saya akan menyapa di depan rumahnya. Assalamualaikum. 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 Permisi. Ini bisa dianu kah? Ya. Saya Martinus Nanang sedang berada di rumah Pak Sibugin, Kepala Adat Pasir Balik di Sepakulokdam, Kecamatan Sepaku, daerah intinya IKN. Nah, sekarang saya mau mengajak beliau berbincang-bincang tentang IKN dengan hubungannya dengan masyarakat adat di sekitar ini. Pak Sibugin ini adalah Kepala Adat dan beliau sudah mempunyai jaringan yang cukup luas, cukup dikenal di kalangan pemerintahan, di kalangan akademisi, peneliti dan sebagainya. Mungkin saya minta tolong Pak Sibugin memperkenalkan sedikit dulu siapa Bapak sebenarnya. Terima kasih Pak. Saya perkenalkan diri saya, ya. Saya namanya Pak Sibugin. Ya, saya melanjutkan daripada jabatan Kepala Adat yang dipegang oleh paman saya dulu. Ya. Di kita Kepala Adat Kelurahan Sepaku, ya. Kalau Lokdam itu kan buatan dari perusahaan dulu, Legon Kayu. Jadi sini Kelurahan Sepaku atau Sepaku Lama, gitu. Sepaku Lama, ya, karena kampung yang tertua di sini. Perlu saya ungkapkan permasalahan-permasalahan yang kami rasakan sekarang yang belum mendapatkan kepastian hukum. Ya. Memang kita beberapa kali pertemuan dengan para aktivis, para media, ya, kita selalu sampaikan, mudah-mudahan ini terdengar kepada pemerintah kita agar keinginan kami ini bisa terrealisasi sesuai dengan keinginan kami. Karena kami juga tidak akan menolak, tidak akan menghalang-halangi proyek pemerintah atau proyek IKN itu sendiri. Yang penting kami ini diperhatikan pemerintah. Karena saya sendiri sudah kayaknya kalau bilang bosan, ya berapa kali kita paparkan maupun dari Gubernur Linhangnas, Pak Ibu Nana, Mbak Nana, ya. Pak Ngabalin yang pernah jumpa dengan kita, bahkan beliau pernah ke rumah, Najwa Shihab ke rumah, Pak Ngabalin ke rumah, ya. Saya rasa kalau mereka bilang tak tahu itu, saya rasa bingung kita. Mereka sudah pernah sampai ke tempat kami. Jadi harapan kami ke depan itu mudah-mudahan ini di jangka waktu cepat proyek IKN ini akan berjalan. Jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang tidak diingini atau yang kurang baik lah di mata pemerintah. Kami berharap juga betul-betul pemerintah ini memperhatikan kami, bukan hanya bahasa. Kami akan menginginkan mempunyai pengakuan secara khusus dan betul-betul yang bisa kami pegang. Artinya ada coret-coretan, ya. Hitam di atas putih lah. Ya, hitam di atas putih. Ada bukti hukumnya gitu ya. Ya, bukti hukum agar kami ini tidak merasa ketakutan. Karena takutnya tempat-tempat kami, tempat tinggal kami, tempat kami bercocok tanam, mungkin ada juga situs-situs sejarah yang perlu dipertahankan. Saya nggak seberapa banyak warga kami, apalagi kami suku Pasir Balik ini, komunitasnya tidak terlalu banyak, ya. Kalau pemerintah memperhatikan itu nggak terlalu sulit. Kalau saya rasa mudah-mudahan pemerintah selalu mencari tahu keberadaan kami agar kami ini dapat diperhatikan, betul-betul diperhatikan lah, ya.
selayaknya teman-teman lainnya ya. Saya mau tanya yang persis yang Bapak inginkan seperti apa tuh bentuk pengakuan itu? Pengakuannya pertama keberadaan kami suku Pasir Balik itu memang ada di titik nol itu ya. Iya. Itu diakui keberadaan kami Sebagai suku Pasir Balik gitu. Ya, suku Pasir Balik yang menguasai secara turun-menurun, dan itu bukan titipan siapa-siapa, titipan yang di atas. Iya. Kalau kami Iya. suku ini bukan diakui aja, memang kami benar-benar dari leluhur kami sudah memang mendiami Balikpapan dan Sepaku, Pamaluan, Binuang, Penajam, itu memang suku kami yang pertama kali. Bukan artinya kami menolak teman-teman atau saudara-saudara kami dari pulau lain, bukan. Artinya tanah leluhur kami ini memang kami yang asal usulnya. Kami tidak mau mereka yang ngatur kami, udah kami yang punya tanah leluhur di sini. Ya begitu. Dan pengakuan pemerintah itu tempat kami tinggal, jangan diganggu. Kalau bisa dibikinkan legalitas, kekuatan hukum yang sah. Tempat kami bercocok tanam, karena itu aja lagi tempat kami hidup. Kena hutan yang biasa kami tempat kami hidup udah habis. Kami di dalam hutan itu dulu apa, maka kami bisa hidup di hutan itu. Madu, binatang buruan, buah-buahan, semua ada di dalam hutan itu. Rotan, damar, bikin sirap, sudah hilang semua. Itu sudah hilang mata pencarian kami. Entah kalau dibilang perampok, saya tidak tahu siapa yang perampok. Ya. Kalau kita tidak bisa hitung dengan masalahnya ini bermacam-macam yang datang mengambil, menguras harta kekayaan kami. Nah, Kak, mau nanam padi juga nggak boleh, nanam padi gunung. Bukan nggak boleh, boleh, cuma nggak boleh bakar. Tapi padi gunung itu kalau tidak dibakar tidak akan berhasil. Iya. Nah, itu yang menjadi betul-betul kami ini supaya kami hidup ini sudah mulai dibunuh semua. Iya. Nah, satu-satunya peninggalan orang tua kami yang bisa kami pertahankan tempat kami tinggal, tempat kami bercocok tanam. Dan itu harus dibikinkan surat. Sekarang boro-boro bikinkan surat. Status tanah aja masih KBK, HGU, HGB dan sebagainya. Mana kami bisa, betul-betul jadi keberadaan kami tidak diakui. Jadi langkahnya itu kalau dilihat itu masih agak panjang ya, itu pelepasan status tanah, baru pengakuan hak pribadi. Ya. Pemilikan, dibuatkan surat, ini punya, berarti tidak akan diganggu lagi. Pemerintah sudah mengakui ini kekuatan hukum yang besar karena pemerintah mengakui. Jangan disebut tanah negara semua kami, terus tanahnya saja diakui negara, kami tak diakui negara, pusing lagi kami. Orang yang tidak diakui, tanahnya diakui. Tanahnya diakui. Padahal satwa langka, orang hutan, kita tahu ini menurut yang saya tahu. 1 ekor orang hutan dicanangkan pemerintah itu 20 hektar. Wah, iya. Nah, kenapa kami? Berapa yang dicanangkan buat kami? Sedangkan kami tuan tanahnya. Makanya mau dibuat koridor satwa dari sungai lain sampai Ya, itu kan diperhatikan untuk orang hutan. Tapi kami, mana pemerintah mencanangkan buat kami masyarakat adat suku Pasir Balik ini. Ini kan membingungkan kalau pemerintah tidak mau memperhatikan itu kami, tidak mengakui keberadaan kami. Itu tadi Bapak bilang suara Bapak ini sudah sampai di kantor presiden melalui Pak Ngabalin, melalui media. Kalau di kantor pemerintah lokal bagaimana Pak, di kabupaten dan provinsi? Mereka sudah tahu, kadang-kadang ya tahu saja, tapi istilahnya kayaknya udahlah, yang dipikirkan ini hanya menunggu instruksi dari pusat saja. Ya, karena mereka itu apalah daya, alasan mereka kan begitu, apalah daya kami, saya camat umpamanya, apalah daya saya, keputusan bupati juga ngaku, ini kan belum ada instruksi dari badan otorita atau Pak Presiden, ya. Jadi kami kemana, kami kan dilempar sana sini. Ya itulah kami jadi ombang-ambing, jadi keraguan buat kami. Kami wajar punya. Jangan yang dikatakan di sana masyarakatnya senang, gembira dan sebagainya. Yang dikatakan Pak Gubernur. Yang senang itu siapa? Mereka tidak pernah bertatap muka dengan kami, dialog dengan kami. Mungkin yang senang itu orang yang tidak kena dampak ini ya. Saya pikir gini, tapi ini mudah-mudahan salah pemikiran saya, orang awam, orang-orang yang tidak berpendidikan ya. Orang yang senang itu yang mendapatkan proyek di situ, bukan orang masyarakat asli di sini. Ya katanya masyarakat sana senang, gembira dan sebagainya, tidak ada masalah, senang hutan Pak, bukan dana masyarakat, ya kan begitu. Ini
kayak apa kami? Betul-betul kami ini kayak tempat kami tinggal ini tidak diakui sebenarnya. Berarti kalau tadi pemerintah lokal, tempat kecamatan, kabupaten mengatakan tergantung dari atas, berarti pendekatan selanjutnya ke ketua badan otorita gitu Pak ya? Ya harapan kita, karena disitulah yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi, badan otorita yang menguasai sepenuhnya mengatur segala sesuatu yang di IKN ini nanti. Jadi harapan kami badan otorita itu nanti bisa menggandeng atau memperhatikan hidup kami di sini. Iya. Kami tidak akan mengganggu, asalkan ya itu tadi permintaan kami dengan catatan itu. Iya. Untuk apa kami? Masa kami tidak mau rame, tidak ingin maju? Kami juga ingin maju. Iya. Kami berhayal bahwa ibu kota ini datang ke sini, kami akan rame jadi orang modern juga Iya. seperti Jakarta. Tapi jangan kami disingkirkan, dilemparkan ke tempat-tempat yang tidak kami inginkan. Iya betul. Nah, Itu ada nggak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bapak selain menyampaikan keinginan atau tuntutan ini? Halo Pak, ya, ketemu lagi. ada sih sebagian ini kita mulai Itu tahun 2020 ini ya, sudah punya ya ini program. sudah Oh. ada semua yang kita usul-usul ini ya seperti Itu dari ya, tahun 2020. kami harapkan ini kepada pemerintah ini memperhatikan kehidupan kami di sini, karena ini semua kawasan-kawasan ini kami penuh dengan tanda tanya, karena semua diakui pemerintah karena kami tidak punya alat hak di Oh. tempat-tempat yang kami miliki sekarang itu. Jadi ini judulnya apa? Judulnya. Judulnya ini status kawasan hutan produksi HP menjadi areal APL ya. penggunaan lain APL. Ini permohonan yang kami minta pada Oke. pemerintah. Tahun 2020 Nah, itu sudah dan sekarang itu belum ada kita mendapatkan satu harapan yang bisa kita pegang masih ya. Tapi ini masih dalam proses barangkali. Tapi kami Nah, ini sudah lama ini sebelum ada perencanaan IKN, pengajuan kita sudah diajukan permohonannya. Oh. Cuman sampai saat ini ya belum ada tanggapan Jadi positif dari pemerintah. ini ada permohonan pelepasan status kawasan hutan produksi menjadi areal penggunaan lain atau APL. Ini diajukan tahun 2020 ya, Ya, betul. atas nama pemerintah. pemerintah perubahan juga pernah mengajukan. Oh, ini pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kecamatan Sepaku, Kelurahan Sepaku. Di sini ada kawasan-kawasan ya, ada batas-batasnya ya. Kalau saya lihat nih ada Patok di dalam kawasan. ada patok-patok ya. Ya, patok-patok itu menandakan bahwa itu status tanah masih KBK. Oh, Ya, itulah yang menjadi kami selama ini tidak merasa memiliki, karena ini masih dikuasai oleh pemerintah. jadi dalam kenyataannya warga di sini punya lahan, punya kebun, Ya, tapi kebunnya ini dalam tanah yang berstatus KBK. ya KBK masih belum ada pengakuan pemerintah bahwa mengatakan ini menjadi hak milik kami. Padahal kami secara turun-menurun sudah tinggal di sini. Adapun saudara kami lain maupun orang Jawa, orang Bugis, suku lain yang pernah mendiami di daerah kami anggap keluarga kami juga, karena Ya. mereka dulu mungkin ganti rugi apa pemberian atau bagaimana ya. Mereka juga puluhan tahun di sini. Iya. Mereka juga punya keraguan yang sama. Oh, Bahkan mereka menitip, tolong ketua, kami ini hidup kami seperti apa? Kami mau pulang kampung, tanah kami sudah nggak ada. Kami sudah bercocok tanam, kami cocok di sini, tapi kami punya keraguan, punya kebimbangan. Bagaimana nasib kami nanti ke depan? jadi mereka yang orang Jawa, orang Bugis dan sebagainya, mereka juga punya lahan di sini sama juga tidak jelas seperti Iya, orang Batak. karena dia mendiami di tempat kami. Oh. Jadi mereka juga kena dampaknya. Ya kami bagaimanapun tetap kami akui saudara kami, karena kami selama ini mereka yang datang sini juga tidak bermasalah, mereka turun dan sebagainya. Mungkin ada ganti rugi, ada bagaimana pembicaraan, tapi sudah sepakat, Oh. tidak lalu menerampas saja kan begitu. Karena saya kadang-kadang itu untuk pertemuan saya kadang-kadang sedih, karena mereka, Pak tolong Pak, tanah kami tolong Pak,
perjuangkan. Ini selain orang saya, apalagi orang saya. Iya. Lebih-lebihnya lagi, karena kami merasa betul-betul hak milik kami di sini. Siapa yang tidak mengakui hak milik kami? Kami merasa hak milik kami. Memang secara administrasi pemerintah nggak ada. Iya. Tapi kami merasa, karena kami sudah menurut sebelum NKRI, sebelum ada kerajaan, sudah mungkin orang nenek moyang kami sudah ada di sini. Buyut-buyut kami dulu. Nah itu kemungkinannya, jadi perjuangannya ini adalah supaya mendapat pengakuan resmi pemerintah. Ya benar. Seandainya kita tidak mengharapkan terjadi, seandainya pengakuan itu tidak terjadi misalnya, ini apa yang terjadi dengan warga di sini nanti? Saya yakin itu akan mengalami keributan ya. Ya walaupun kami kecil-kecilan, tapi kami tidak ragu itu, karena kami merasa kami punya hak juga, hak hidup. Iya. Ya. Sama pemerintah, Pak Gubernur maupun Bupati itu sama manusia. Kalau kami ditukar posisi kayak apa, seperti nasib kami kira-kira, mereka murka enggak? Kami tetap jelas ribut kalau hak kami tidak diakui dan hanya diambil ganti rugi yang tidak seimbang. Jadi istilahnya harus ganti untung. Ya, Istilahnya ya ganti untung yang sesuai bisa untuk generasi kami akan datang, anak cucu kami. Bukan untuk sementara. Karena kalau nggak diganti yang dengan aturan sekarang itu, kami sudah sangat apa ya, kurang pas menurut keinginan kami. Seandainya begini Pak, ini kami mau tidak mau ini kawasan inti pemerintahan IKN, mau tidak mau kami harus bangun, jadi saudara harus menyingkir dari sini, kami kasih tempat di tempat lain gitu. Apa pendapat Bapak? Dipindahkan ke tempat lain? Tidak mau. Kami tetap bersikeras tempat kami hidup di sini, kami mati di sini. Tidak mau, karena kalau kami digeser ke tempat lain, sama kami di tanah kami sendiri, di rumah kami sendiri, jadi orang asing di dalam rumah kami sendiri. Gitu. Kan ini istana maupun pembangunan IKN ini kan belum dibangun, kan bisa digeser. Kalau kami lebih dulu, kalau orang balapan lari, siapa yang paling di depan? Yang dapat penghargaan yang di depan. Ya kami kan paling dulu di sini. Kenapa kami tidak dikasih nomor 1 di depan? Seharusnya kami yang diperhatikan. Semua pertandingan itu dicarikan yang paling di depan. Tidak mungkin yang di belakang dikasih nomor 1. Iya betul sekali. Jangan mentang-mentang pemerintah berkuasa dia berkehendak semaunya. Karena pemerintah ini tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang saya tahu, cuma saya ini orang bukan pendidikan ya, ini cuma mudah-mudahan ini benar. Jangan sampai kalau memang salah, mudah-mudahan pemerintah juga ngerti, karena saya bukan orang pendidikan, bukan orang sarjana, ya, bukan orang aktivis, bukan orang eksekutif, legislatif. Menurut analisa saya atau pemikiran saya seperti itu. Nggak mungkinlah pemerintah ini setega ini. Ya sesuai apa yang pernah dikatakan Jokowi, setiap ada di YouTube di mana-mana saya selalu memperhatikan kata-katanya Jokowi. Kalau ada di situ terdapat lahan-lahannya masyarakat yang sudah didiami bertahun-tahun, kembalikan. Maupun perusahaan swasta, BUMN, kembalikan. Berikan mereka surat yang kekuatan hukum yang sah, kata Presiden. Apakah itu bohong? Apakah itu cuma pemanis saja bagi masyarakat? Kan begitu. Kami gembira dengan kata-kata Presiden seperti itu. Dan jangan membuat aturan-aturan yang tidak masuk akal itu. Termasuk misalnya Bapak, kalau pemerintah kan bilang begini, ini karena di tepi sungai, tidak boleh disertifikatkan. Kan banyak warga yang tanahnya di tepi sungai kan? Kita masyarakat adat ini, saya nggak bilang kami orang suku Balik saja yang di bantaran sungai, tapi semua orang adat yang ada di Kalimantan Timur, saya yakin di pinggir sungai. Dulunya ada ndak tandon, ada ndak ember, nggak ada kan? Nggak ada pompa juga. Nggak ada pompa, jadi kadang-kadang rumah kita separuhnya di daratan, separuhnya dalam air, kena enak ngambil air. Nggak punya. Jangankan gelas saja kita nggak punya dulu. Kadang-kadang kalau habis makan lari ke sungai. Saya bukan ngada-ngada, saya merasakan itu dulu ya.
Nah ini kalau pemerintah tidak menyikapi yang bijak, bagaimana nasib kami ke depan? Kami juga manusia, masa binatang lagi diperhatikan? Ini pemerintah saya yakin baik, tidak tahu oknumnya yang keliru kurang menjalankan sebaiknya. Tapi saya yakin program pemerintah ini bagus. Mudah-mudahan para teman-teman kami, yang saudara kami yang dari perguruan tinggi maupun dari Uniba, dari Umul, dari Yudhikarta dan sebagainya, UGM yang pernah kami dialog itu bisa memperjuangkan nasib kami, itu harapan kami. Ya. Belum lagi kami lewat hormat, simposium dan sebagainya, aman. Ya, itu juga kita perjuangkan terus, kita suarakan terus, tidak bosan-bosan saya. Karena harapan saya ke depan itu buat anak cucu saya. Kalau saya pribadi mungkin besok lusa saya nggak ada. Iya. Ya nggak tahu yang di atas menentukan umur saya, tapi kan sudah tua. Tapi anak cucu saya ke depan bagaimana nasib mereka? Saya tidak mau kayak di Jakarta cari untuk sarapan pagi ngamen dulu. Kasihan saudara kami yang ada di Betawi dan sebagainya. Kami tidak ingin terjadi seperti itu. Mungkin pemerintah bisa menyikapi lebih baik daripada saudara kami orang Betawi yang ada di Jakarta. Ya, dan saya kira itu memungkinkan karena ini dirancang kan. Ya. Ibu kota ini kan dirancang. Ya, ya. Dari awal dari tidak ada menjadi dibuat ada. Kalau Jakarta kan berkembang begitu saja. Ya, berkembang. Kalau sesuatu yang dirancang dari awal kan seharusnya itu bisa. Ya. Di hak-hak masyarakat adat di sini diperhatikan sesuai dengan di dalam rancangan itu, dibuat di dalam rancangan itu, saya kira bisa. Asal mau saja. Saya sangat ironis juga yang bahasa pemimpin kita ada mengatakan ini rumah besar dikecilkan. Rumah yang harus digusur itu kan penata katanya, ditata. Itu bukan penata, itu penggusuran itu, pemusnahan. Itu yang ada saya masih simpan itu kata-katanya itu. Itu dari Pejabat kita, pejabat daerah kita. Tapi mudah-mudahan saya tidak menuduh atau saya merasa sakit, tapi mungkin mudah-mudahan itu bahasanya keliru saja, ya. Nah, karena kita manusia memang tempatnya kehilapan dan kekeliruan ya. Iya. Tapi mudah-mudahan itu bisa dibenahi karena bukan saja kami percaya penuh dengan Pak Presiden. Demikian percakapan saya dengan Bapak Kepala Adat Sepaku. Intinya beliau menuntut agar ada pengakuan resmi atas tanah tempat tinggal dan tempat berusaha, berkebun, berladang, dan lainnya. Menurut saya hal itu dimungkinkan kalau hak-hak tersebut diintegrasikan atau dijadikan bagian dari rancangan IKN.